Sejarah panjang hubungan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelusuri akar sejarah keberadaan komunitas Yahudi di Persia, termasuk di kota Isfahan, yang sering disebut dalam berbagai narasi memiliki populasi Yahudi yang pernah mencapai puluhan ribu jiwa. Dalam sebagian wacana populer, bahkan disebut angka 70.000 Yahudi Isfahan. Meskipun angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai bagian dari total populasi Yahudi Iran sebelum revolusi tahun 1979, bukan hanya terpusat di satu kota saja. Untuk menghubungkan dinamika geopolitik modern dengan keberadaan komunitas ini, diperlukan pembacaan yang beruntut dari masa kuno, perkembangan teologi Islam, lahirnya negara Israel, revolusi Iran, hingga rivalitas strategis yang melibatkan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Keberadaan Yahudi di Persia bermula dari peristiwa penaklukan Babilonia oleh Raja Kurus Agung pada abad ke-6 sebelum Masehi. Setelah bangsa Yahudi mengalami pembuangan dari Yerusalem oleh Babilonia, kekuasaan Persia memberikan mereka kebebasan untuk kembali dan membangun kembali tempat ibadah mereka. Peristiwa ini tercatat dalam sumber sejarah Yahudi dan juga dibahas dalam literatur sejarah barat seperti Ensiklopedia Britannica yang menjelaskan bahwa Persia menjadi salah satu tempat diaspora Yahudi paling awal dan paling stabil. Sejak masa itu, komunitas Yahudi berkembang di berbagai wilayah Persia dan membangun pusat keagamaan, ekonomi, dan intelektual yang bertahan berabad-abad lamanya. Dalam perspektif Islam, Al-Quran menyebut Bani Israel sebagai komunitas yang memiliki sejarah panjang bersama para nabi. Surah Al-Baqarah dan Surah Al-Maidah memuat kisah tentang nikmat yang diberikan kepada mereka, sekaligus peringatan atas penyimpangan sebagian dari mereka. Ulama tafsir klasik seperti Ibnu Katsir menjelaskan ayat-ayat tersebut sebagai pelajaran moral, bukan sebagai dasar kebencian rasial. Dalam sejarah kekhalifahan Islam, komunitas Yahudi hidup sebagai bagian dari masyarakat yang dilindungi dengan hak menjalankan agama dan mengatur urusan internalnya. Fakta sejarah ini penting untuk menegaskan bahwa relasi Islam dan Yahudi tidak identik dengan permusuhan abadi, melainkan mengalami dinamika sesuai konteks politik dan sosial pada masanya. Isfahan sendiri menjadi kota penting pada masa dinasti Safawi dan dinasti setelahnya. Kota ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan budaya, sehingga menarik berbagai komunitas, termasuk Yahudi. Beberapa penelitian akademik tentang Yahudi Iran, seperti yang dimuat dalam Jewish Virtual Library dan kajian diaspora oleh universitas di Amerika Serikat, menyebut bahwa sebelum revolusi Iran, jumlah Yahudi di seluruh Iran berkisar antara 80.000 hingga 100.000 jiwa. Mereka tersebar di Teheran, Shiraz, Isfahan, dan kota-kota lain. Angka 70.000 sering disebut dalam narasi politik, tetapi laporan demografis yang lebih hati-hati menunjukkan bahwa jumlah tersebut merujuk pada populasi nasional sebelum gelombang migrasi besar setelah revolusi. Revolusi Iran tahun 1979 menjadi titik balik penting. Pemerintahan monarki yang sebelumnya memiliki hubungan diplomatik dengan Israel digantikan oleh sistem Republik Islam yang secara ideologis menolak legitimasi negara Israel. Arsip kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan kajian sejarah modern Iran menunjukkan bahwa sebelum revolusi, Iran dan Israel memiliki kerjasama militer dan ekonomi secara tertutup. Namun setelah revolusi, kepemimpinan baru Iran memposisikan Israel sebagai simbol penjajahan atas Palestina dan sebagai perpanjangan pengaruh Barat di kawasan. Konflik Israel dan Palestina sendiri bermula dari pembagian wilayah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1947 dan Perang tahun 1948 yang menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi. Sejarawan seperti Rashid Khalidi dan laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa mendokumentasikan dampak kemanusiaan dari peristiwa tersebut. Dalam pandangan banyak gerakan Islam, penderitaan Palestina menjadi isu sentral solidaritas umat. Iran pasca revolusi menjadikan dukungan terhadap Palestina sebagai bagian dari identitas politiknya. Amerika Serikat berperan besar dalam dinamika ini. Sejak Perang 6 Hari tahun 1967, Amerika Serikat menjadi sekutu utama Israel dalam bidang militer dan diplomatik. Laporan Congressional Research Service dan Council on Foreign Relations
menunjukkan besarnya bantuan militer yang diberikan setiap tahun. Dari sudut pandang Iran, dukungan ini dipandang sebagai bentuk hegemoni dan intervensi yang mengancam ketegangan meningkat melalui sanksi ekonomi terhadap Iran, terutama terkait program nuklirnya, serta melalui berbagai insiden seperti serangan terhadap fasilitas nuklir Iran yang dilaporkan oleh International Atomic Energy Agency dan media internasional seperti Reuters dan Associated Press. Dalam konteks ini, keberadaan komunitas Yahudi Iran, termasuk di Isfahan, menjadi isu yang sensitif. Konstitusi Republik Islam Iran secara resmi mengakui Yahudi sebagai minoritas agama yang sah dan memberikan kursi perwakilan di parlemen. Laporan United States Department of State tentang kebebasan beragama internasional mencatat bahwa meskipun terdapat pembatasan tertentu, komunitas Yahudi tetap menjalankan kegiatan keagamaan secara terbuka. Pemerintah Iran sering menegaskan bahwa permusuhannya ditujukan pada Zionisme sebagai ideologi politik, bukan pada agama Yahudi sebagai keyakinan. Namun dalam praktiknya, situasi tidak selalu sederhana. Sebagian besar Yahudi Iran memilih bermigrasi setelah revolusi karena kekhawatiran terhadap ketidakpastian politik dan ekonomi. Mereka menetap di Israel, Amerika Serikat, dan Eropa, membentuk diaspora yang tetap mempertahankan identitas Persia mereka. Penelitian tentang diaspora Yahudi Iran menunjukkan adanya hubungan budaya yang kuat dengan tanah kelahiran mereka, meskipun secara politik berada dalam posisi yang kompleks. Narasi yang mengaitkan perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat dengan angka 70.000 Yahudi Isfahan seringkali muncul dalam wacana konspiratif. Ada anggapan bahwa keberadaan komunitas Yahudi besar di Iran menjadi bukti adanya jaringan tersembunyi atau konflik internal yang tidak terlihat. Namun klaim semacam ini tidak didukung oleh penelitian akademik yang kredibel. Prinsip keadilan dalam Islam sebagaimana tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh mendorong ketidakadilan. Karena itu, generalisasi terhadap komunitas lokal berdasarkan konflik antar negara tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan tanggung jawab individual. Perang bayangan antara Iran dan Israel dalam 2 dekade terakhir lebih banyak berlangsung melalui perantara dan operasi tidak langsung. Israel melakukan serangan udara terhadap target yang diduga milik Iran di Suriah, sementara Iran mendukung kelompok seperti Hizbullah di Lebanon. Amerika Serikat terlibat melalui sanksi ekonomi dan kerjasama militer dengan Israel, serta kehadiran militernya di kawasan Teluk. Semua ini menunjukkan bahwa konflik bersifat strategis dan berkaitan dengan keseimbangan kekuatan regional, bukan semata persoalan agama. Dalam narasi Islam kontemporer yang lebih moderat, banyak cendekiawan menekankan pentingnya membedakan antara kritik terhadap kebijakan negara Israel dan sikap terhadap orang Yahudi sebagai sesama manusia. Dialog antaragama yang dipromosikan oleh berbagai lembaga internasional menunjukkan adanya upaya membangun jembatan pemahaman di tengah konflik politik. Sejarah panjang hidup berdampingan antara Muslim dan Yahudi di berbagai wilayah, termasuk Persia, menjadi bukti bahwa koeksistensi bukanlah hal mustahil. Dengan demikian, menghubungkan perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat dengan 70.000 Yahudi Isfahan memerlukan pendekatan historis dan teologis yang seimbang. Secara historis, komunitas Yahudi telah menjadi bagian dari masyarakat Persia selama lebih dari 2 milenium. Secara politik, konflik modern berakar pada persoalan negara, identitas nasional, dan kepentingan geopolitik. Perspektif Islam yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab individual menolak penyederhanaan yang menyamakan konflik negara dengan permusuhan terhadap komunitas agama tertentu. Rujukan yang dapat digunakan untuk memperdalam kajian ini antara lain Ensiklopedia Britannica mengenai sejarah Yahudi Persia, Jewish Virtual Library tentang demografi Yahudi Iran, laporan Pew Research Center mengenai populasi agama,
United States Department of State International Religious Freedom Report, Konstitusi Republik Islam Iran mengenai pengakuan minoritas agama, laporan Council on Foreign Relations tentang hubungan Amerika Serikat dan Israel, arsip berita Reuters, British Broadcasting Corporation, Al Jazeera, dan Associated Press mengenai konflik Iran dan Israel, serta karya akademik tentang sejarah modern Iran dan konflik Palestina. Jika pembahasan ini dilanjutkan lebih dalam, maka penting untuk melihat bagaimana perubahan geopolitik setelah revolusi Iran tidak hanya mengubah hubungan Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, tetapi juga membentuk cara komunitas Yahudi Iran dipersepsikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Setelah tahun 1979, Iran menutup kedutaan Israel dan menyerahkan gedungnya kepada perwakilan Tindakan ini bukan hanya simbol diplomatik, tetapi pernyataan ideologis bahwa Iran memposisikan dirinya sebagai penantang utama dominasi Israel di kawasan. Kebijakan tersebut dicatat dalam berbagai laporan sejarah hubungan internasional dan arsip media internasional seperti British Broadcasting Corporation dan Reuters. Pada saat yang sama, pemerintah Iran tetap mempertahankan pengakuan resmi terhadap komunitas Yahudi sebagai minoritas agama yang sah. Konstitusi Republik Islam Iran menyebutkan bahwa Yahudi, Kristen, dan Zoroaster adalah minoritas agama yang diakui dan memiliki hak perwakilan di parlemen. Fakta ini sering dikutip oleh pejabat Iran dalam forum internasional untuk menunjukkan bahwa konflik dengan Israel tidak didasarkan pada kebencian agama terhadap Yahudi. Laporan United States Department of State tentang kebebasan beragama memang mencatat adanya pembatasan dan tekanan tertentu, tetapi juga mengakui bahwa sinagoga tetap beroperasi dan sekolah komunitas masih berjalan. Namun realitas sosial tidak sepenuhnya bebas dari ketegangan. Pada awal revolusi, terjadi penangkapan dan eksekusi terhadap beberapa tokoh Yahudi yang dituduh berkolaborasi dengan rezim lama atau dengan Israel. Peristiwa ini mendorong gelombang migrasi besar-besaran. Data dari Jewish Virtual Library dan berbagai penelitian diaspora menunjukkan bahwa populasi Yahudi Iran menurun drastis dari sekitar 80.000 hingga 100.000 jiwa menjadi kurang dari 10.000 dalam beberapa dekade. Isfahan yang sebelumnya memiliki komunitas cukup besar mengalami penyusutan jumlah yang signifikan. Dengan demikian, angka 70.000 Yahudi Isfahan dalam narasi populer lebih tepat dipahami sebagai simbol kejayaan masa lalu, bukan realitas demografis saat ini. Dalam perkembangan konflik Iran dan Israel, muncul dimensi baru, yaitu program nuklir Iran. Iran menegaskan bahwa program tersebut bertujuan damai untuk energi dan penelitian, sementara Israel dan Amerika Serikat mencurigai adanya ambisi militer. Laporan International Atomic Energy Agency menjadi rujukan utama dalam memantau aktivitas ini. Ketegangan meningkat dengan serangkaian sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya yang berdampak luas terhadap ekonomi Iran. Dalam beberapa kasus, terjadi serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran, seperti yang dilaporkan oleh berbagai media internasional. Iran menuduh Israel dan Amerika Serikat berada di balik operasi tersebut. Konflik ini kemudian meluas ke arena regional. Di Suriah, Iran mendukung pemerintah setempat dalam perang saudara, sementara Israel melakukan serangan udara terhadap target yang dianggap sebagai ancaman keamanan. Di Lebanon, kelompok Hizbullah yang didukung Iran menjadi salah satu aktor utama dalam konfrontasi dengan Israel. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa perang antara Iran dan Israel lebih bersifat tidak langsung dan strategis, bukan perang konvensional terbuka dalam jangka panjang. Amerika Serikat terlibat melalui dukungan militer kepada Israel, kehadiran armada di Teluk, serta kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran pada periode tertentu. Dalam perspektif Islam yang lebih luas, konflik ini sering dibingkai sebagai perjuangan melawan penindasan terhadap Palestina.
Akan tetapi, para cendekiawan Muslim juga mengingatkan agar solidaritas tidak berubah menjadi kebencian kolektif terhadap umat Yahudi secara keseluruhan. Surah Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling memusuhi. Prinsip ini menjadi dasar bagi banyak upaya dialog antaragama yang menolak generalisasi dan stereotip. Mengaitkan perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat dengan komunitas Yahudi Isfahan harus dilakukan dengan analisis yang hati-hati. Komunitas Yahudi Iran adalah warga negara yang memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari bangsa Persia. Mereka bukan representasi otomatis dari kebijakan negara Israel atau strategi global Amerika Serikat. Dalam banyak wawancara yang dimuat oleh media internasional, sebagian Yahudi Iran menyatakan loyalitas mereka kepada tanah air Iran, sekaligus menjaga identitas agama mereka. Posisi ini menggambarkan kompleksitas identitas di tengah konflik geopolitik. Dalam kajian ilmu politik, konflik Iran dan Israel sering dianalisis sebagai persaingan kekuatan regional antara dua negara yang memiliki visi berbeda tentang tatanan Timur Tengah. Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial karena retorika keras dan dukungan terhadap kelompok yang memusuhi Israel. Iran memandang Israel sebagai simbol kolonialisme dan sekutu utama Amerika Serikat yang memperkuat dominasi Barat. Amerika Serikat sendiri melihat Iran sebagai kekuatan yang menantang kepentingannya dan stabilitas sekutu-sekutunya di kawasan. Kerangka ini dapat ditemukan dalam analisis yang diterbitkan oleh lembaga seperti Council on Foreign Relations dan Middle East Institute. Dari sudut pandang sejarah panjang, keberadaan Yahudi di Persia selama lebih dari 2000 tahun menunjukkan bahwa hubungan antara Muslim dan Yahudi tidak selalu diwarnai konflik. Pada masa-masa tertentu, komunitas Yahudi berkontribusi dalam bidang perdagangan, kedokteran, dan intelektual. Tradisi hidup berdampingan ini menjadi warisan yang penting untuk diingat ketika narasi konflik cenderung menyederhanakan realitas menjadi hitam dan putih. Karena itu, jika angka 70.000 Yahudi Isfahan disebut dalam konteks perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat, maka angka tersebut sebaiknya dipahami sebagai bagian dari sejarah demografi dan dinamika migrasi, bukan sebagai bukti konspirasi atau alasan konflik. Perspektif Islam yang berlandaskan keadilan, tanggung jawab individual, dan larangan berprasangka buruk menuntut pendekatan yang berbasis fakta dan etika. Konflik antar negara harus dianalisis melalui kacamata politik, ekonomi, dan keamanan, bukan melalui generalisasi terhadap komunitas agama yang telah lama menjadi bagian dari sejarah kawasan tersebut. Dengan pemahaman yang berimbang, diskusi mengenai Iran, Israel, Amerika Serikat, dan komunitas Yahudi Isfahan dapat diarahkan pada upaya mencari solusi damai yang menghormati hak semua pihak, termasuk rakyat Palestina, warga Israel, dan minoritas agama di berbagai negara. Sejarah panjang menunjukkan bahwa konflik dapat berubah, aliansi dapat bergeser, dan masyarakat dapat menemukan jalan baru menuju koeksistensi jika prinsip keadilan dan kemanusiaan dijadikan dasar. Apabila pembahasan ini diteruskan lebih jauh lagi, maka kita perlu masuk ke lapisan yang lebih dalam, yaitu bagaimana persepsi publik, propaganda, dan narasi ideologis membentuk cara masyarakat memahami hubungan antara Iran, Israel, Amerika Serikat, dan komunitas Yahudi di Iran, termasuk di Isfahan. Dalam konflik modern, peperangan tidak hanya berlangsung dengan senjata, tetapi juga melalui informasi, simbol, dan pembentukan opini. Disinilah angka seperti 70.000 Yahudi Isfahan sering dipakai, bukan sebagai data sejarah yang presisi, melainkan sebagai alat retoris untuk mendukung posisi tertentu. Dalam wacana politik Timur Tengah, terdapat kecenderungan sebagian kelompok untuk menafsirkan setiap dinamika melalui kacamata agama. Padahal jika ditelusuri melalui kajian sejarah modern, sebagaimana ditulis dalam berbagai penelitian akademik tentang Iran dan Israel,
Konflik ini lebih berakar pada perubahan struktur kekuasaan global setelah Perang Dunia Kedua, pembentukan negara Israel, Perang Dingin, dan rivalitas pengaruh antara Amerika Serikat dan kekuatan regional. Iran sebelum revolusi berada dalam orbit Barat, sementara setelah revolusi mengambil posisi anti-Barat dan anti-Israel sebagai bagian dari identitas politiknya. Pergeseran ini bukan karena perubahan komposisi etnis atau agama penduduknya, tetapi karena transformasi sistem politik dan ideologi negara. Dalam konteks ini, komunitas Yahudi Iran menjadi saksi sejarah yang hidup. Mereka telah berada di tanah Persia sejak lebih dari 2 milenium, jauh sebelum lahirnya Zionisme modern pada abad ke-19. Zionisme sendiri sebagaimana dijelaskan dalam literatur sejarah politik Yahudi dan konflik Palestina adalah gerakan nasionalisme yang muncul di Eropa sebagai respons terhadap antisemitisme dan ketidakamanan yang dialami orang Yahudi di berbagai negara Eropa. Pembentukan negara Israel pada tahun 1948 merupakan hasil dari proses panjang kolonialisme, mandat Inggris atas Palestina, serta resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua peristiwa tersebut terjadi dalam konteks geopolitik global, bukan dalam ruang hampa. Ketika Iran pasca revolusi menyatakan penolakannya terhadap Israel, posisi itu dibingkai sebagai pembelaan terhadap rakyat Palestina dan perlawanan terhadap dominasi Barat. Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel memandang Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan dan terhadap keamanan Israel. Siklus ketegangan ini berulang dalam bentuk sanksi, ancaman militer, operasi intelijen, dan retorika keras. Media internasional seperti British Broadcasting Corporation, Al Jazeera, dan Reuters secara rutin melaporkan eskalasi dan deeskalasi ketegangan tersebut, termasuk perundingan nuklir dan kesepakatan internasional yang pernah dicapai dan kemudian diperdebatkan kembali. Di tengah pusaran konflik tersebut, Yahudi Iran termasuk di Isfahan berada dalam posisi yang tidak sederhana. Di satu sisi mereka adalah bagian dari bangsa Iran dengan sejarah panjang kontribusi sosial dan ekonomi. Di sisi lain, mereka memiliki identitas agama yang sama dengan mayoritas penduduk Israel. Namun identitas agama tidak otomatis menentukan loyalitas. Banyak laporan wawancara dan penelitian sosial menunjukkan bahwa Yahudi Iran yang tetap tinggal di negara itu memilih mempertahankan kewarganegaraan dan kehidupan mereka di sana, meskipun sebagian diaspora memilih bermigrasi ke Israel atau Amerika Serikat. Perspektif Islam yang adil mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 164 menegaskan bahwa seseorang tidak memikul dosa orang lain. Prinsip ini sangat relevan ketika membahas kecenderungan menyamaratakan komunitas agama dengan kebijakan negara tertentu. Menghubungkan 70.000 Yahudi Isfahan dengan strategi militer Israel atau kebijakan luar negeri Amerika Serikat tanpa bukti konkret adalah bentuk generalisasi yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan tersebut. Selain itu, perlu dipahami bahwa angka demografis selalu berubah. Migrasi, kelahiran, kematian, dan faktor ekonomi memengaruhi komposisi penduduk. Data dari Lembaga Penelitian Populasi dan Laporan Kebebasan Beragama menunjukkan bahwa komunitas Yahudi di Iran saat ini jauh lebih kecil dibanding sebelum revolusi. Namun warisan sejarah mereka tetap menjadi bagian dari identitas Iran yang plural. Sinagoga tua di Isfahan dan kota-kota lain menjadi saksi keberadaan panjang tersebut. Apabila konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat dilihat dalam jangka panjang, maka tampak bahwa ia merupakan bagian dari dinamika keseimbangan kekuatan global. Amerika Serikat berusaha mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Israel berusaha menjamin keamanan nasionalnya dalam lingkungan yang dianggap bermusuhan. Iran berusaha memperluas pengaruh regionalnya sekaligus menantang dominasi Barat.
Dalam kerangka ini, isu Palestina menjadi simbol dan medan pertempuran moral sekaligus politik. Akan tetapi, keberadaan komunitas Yahudi di Iran tidak menjadi penyebab utama maupun penggerak konflik tersebut. Sejarah memberikan pelajaran bahwa konflik politik dapat berubah seiring waktu. Negara yang dahulu bermusuhan dapat menjalin hubungan diplomatik ketika kepentingan strategis berubah. Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat dengan komunitas Yahudi Isfahan harus dilakukan secara proporsional. Ia adalah bagian dari mozaik sejarah yang lebih luas, bukan pusat dari seluruh dinamika. Dengan pendekatan narasi beruntut ini, dapat disimpulkan bahwa angka 70.000 Yahudi Isfahan lebih tepat dipandang sebagai bagian dari sejarah panjang diaspora Yahudi di Persia sebelum era modern. Konflik kontemporer antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat berakar pada persoalan negara bangsa, ideologi politik, keamanan regional, dan kepentingan global. Perspektif Islam yang berpegang pada keadilan dan tanggung jawab individual mendorong pemisahan yang jelas antara kritik terhadap kebijakan politik dan sikap terhadap komunitas agama. Tanpa pemisahan ini, analisis mudah terjebak dalam prasangka dan simplifikasi yang merugikan pemahaman sejarah yang sebenarnya. Apabila uraian ini diteruskan lebih mendalam lagi, maka kita perlu melihat bagaimana perkembangan terbaru dalam hubungan Iran, Israel, dan Amerika Serikat semakin memperjelas bahwa konflik tersebut bergerak dalam pola strategis jangka panjang, bukan konflik berbasis etnis atau keberadaan komunitas agama tertentu. Dalam 2 dekade terakhir, ketegangan tidak hanya berkisar pada isu Palestina, tetapi juga pada perebutan pengaruh di Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, dan kawasan Teluk secara keseluruhan. Iran membangun jaringan aliansi dengan kelompok dan pemerintahan yang sejalan dengannya, sementara Israel memperkuat kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan beberapa negara Arab yang sebelumnya tidak memiliki hubungan diplomatik terbuka. Kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab yang difasilitasi oleh Amerika Serikat pada awal dekade 2020-an menunjukkan bahwa konstelasi politik kawasan terus berubah. Dalam dinamika ini, Iran merasa semakin terisolasi secara strategis dan melihat langkah tersebut sebagai upaya membentuk blok regional untuk membendung pengaruhnya. Ketegangan kemudian meningkat dalam bentuk ancaman terbuka, latihan militer, serta perang retorika di media internasional. Namun apabila ditarik kembali pada pembahasan mengenai 70.000 Yahudi Isfahan, penting untuk menegaskan kembali bahwa komunitas Yahudi Iran bukanlah aktor dalam perumusan kebijakan luar negeri Israel maupun strategi global Amerika Serikat. Mereka adalah minoritas yang hidup dalam sistem negara Iran dengan hak dan batasan tertentu. Sejumlah penelitian sosiologis mengenai minoritas agama di Iran menunjukkan bahwa komunitas Yahudi berupaya menjaga jarak dari konflik politik internasional dan lebih fokus pada keberlangsungan identitas budaya serta Di sisi lain, diaspora Yahudi Iran yang tinggal di Israel dan Amerika Serikat juga memiliki identitas yang kompleks. Mereka sering mempertahankan bahasa Persia, tradisi kuliner, dan memori sejarah tentang Iran sebagai tanah leluhur mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa identitas tidak selalu hitam putih. Seseorang dapat merasa memiliki lebih dari satu afiliasi budaya sekaligus tanpa harus menjadi perpanjangan kepentingan politik suatu negara. Dalam perspektif Islam yang lebih mendalam, sejarah Bani Israel dalam Al-Quran mengandung pelajaran moral yang bersifat universal, bukan instruksi politik terhadap komunitas tertentu di masa kini. Ulama kontemporer menekankan bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang konflik masa lalu tidak dapat secara otomatis dijadikan legitimasi untuk memusuhi orang berdasarkan identitas agamanya.
Prinsip keadilan, amanah, dan larangan berbuat zalim berlaku universal. Dengan demikian, mengaitkan konflik geopolitik modern dengan keberadaan komunitas Yahudi lokal tanpa analisis struktural yang memadai berpotensi menyimpang dari prinsip tersebut. Selain faktor ideologi dan keamanan, faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat. Sanksi ekonomi yang berkepanjangan berdampak besar terhadap perekonomian Iran, memengaruhi nilai mata uang, perdagangan minyak, dan kesejahteraan rakyat. Dalam situasi seperti ini, konflik eksternal seringkali memperkuat solidaritas internal sekaligus memperdalam retorika perlawanan terhadap musuh luar. Namun kondisi tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan keberadaan komunitas Yahudi Iran yang justru turut merasakan dampak ekonomi yang sama sebagai warga negara. Sementara itu, Israel memandang ancaman dari Iran, terutama dalam konteks keamanan eksistensial, khususnya terkait kemungkinan pengembangan senjata nuklir dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di sekitar perbatasannya. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, menempatkan isu ini dalam kerangka keamanan global dan stabilitas pasar energi. Dalam analisis Lembaga Kajian Hubungan Internasional, konflik ini sering disebut sebagai persaingan antara kekuatan regional yang berpotensi meluas jika tidak dikelola melalui diplomasi. Sejarah panjang Yahudi Persia, termasuk di Isfahan, justru menunjukkan pola yang berbeda. Selama berabad-abad, mereka hidup dalam sistem sosial yang berubah-ubah, dari kekaisaran pra-Islam, pemerintahan Islam klasik, dinasti lokal, hingga negara modern. Mereka mengalami masa toleransi relatif dan juga periode tekanan, sebagaimana dialami banyak minoritas di berbagai belahan dunia. Namun keberadaan mereka tidak pernah menjadi sebab utama peperangan besar antara Persia dan kekuatan asing. Dalam analisis yang lebih luas, konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat adalah refleksi dari perubahan tatanan dunia pasca Perang Dingin, krisis legitimasi di Timur Tengah, serta perebutan pengaruh atas sumber daya dan jalur strategis. Isu agama sering menjadi simbol mobilisasi, tetapi inti pertarungannya berada pada kepentingan negara dan struktur kekuasaan global. Karena itu, narasi yang menyederhanakan konflik menjadi persoalan antara Islam dan Yahudi tidak mencerminkan kompleksitas realitas sejarah. Apabila melihat ke masa depan, peluang deeskalasi tetap ada melalui jalur diplomasi, perundingan keamanan regional, dan dialog antar negara. Sejarah mencatat bahwa Iran dan Amerika Serikat pernah bekerja sama dalam beberapa momen tertentu. Demikian pula negara-negara Timur Tengah yang dahulu bermusuhan, kini dapat membuka hubungan baru. Dalam konteks seperti itu, komunitas minoritas termasuk Yahudi Iran dapat menjadi jembatan kultural yang menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak harus identik dengan konflik politik. Dengan demikian, benang merah antara perang Iran, Israel, dan Amerika Serikat dengan 70.000 Yahudi Isfahan lebih bersifat historis dan simbolik daripada kausal langsung. Angka tersebut merujuk pada masa ketika komunitas Yahudi Iran masih besar sebelum gelombang migrasi, sedangkan konflik modern berakar pada pertarungan ideologi negara, keamanan, dan kepentingan global. Perspektif Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab individual mengajarkan agar analisis dilakukan secara proporsional, memisahkan antara kebijakan negara dan martabat manusia sebagai individu. Pemahaman yang utuh menuntut pembacaan lintas disiplin, mulai dari sejarah kuno Persia, tafsir keagamaan, politik internasional, hingga kajian demografi dan sosiologi diaspora. Tanpa pendekatan yang menyeluruh, diskusi mudah terjebak dalam narasi emosional yang tidak akurat. Sebaliknya, dengan analisis yang berimbang, dapat dipahami bahwa keberadaan Yahudi Isfahan adalah bagian dari mozaik sejarah Iran, sementara konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat adalah bagian dari dinamika geopolitik modern yang jauh lebih kompleks daripada sekadar persoalan